Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang strategi pemecahan masalah matematika, making an organized list. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu terdiri dari 1. Agnes Monica Malo, 2. Maria Ursula Zemamun, 3. Marvin Marlisya Noman, 4. Natalia Alfrianti Barekhala, dan yang kelima, Sonya Akasnai. Adapun materi yang dibahas pada strategi pemecahan masalah matematika Making an Organized List ini, yang pertama, strategi pemecahan masalah, yang kedua, tentang strategi pemecahan masalah Making an Organized List, dan yang ketiga, contoh dari strategi pemecahan masalah Making an Organized List. 1. Tentang strategi pemecahan masalah. Yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu tentang strategi pembelajaran. Istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih guru selayaknya didasari dengan berbagai pertimbangan sesuai situasi, kondisi, dan lingkungan yang dihadapinya. Sementara itu, Hamsa mendefinisikan strategi pembelajaran merupakan suatu siasat dengan pola perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan dan tindakan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, sekolah, lingkungan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan atau kekuatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sedangkan Suherman mendefinisikan strategi dalam kaitan dengan pembelajaran matematika. Menurutnya, strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu siasat dengan pola perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran atau prosedur pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah. Menurut Aisyah, pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Sedangkan strategi pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. Nah, strategi ini memuat beberapa komponen yang merupakan prasyarat dalam menggunakannya. Dari beberapa komponen tersebut, yang paling esensial adalah komponen materi matematika itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat memilih strategi yang paling tepat dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah making an organized list. Terdapat beberapa strategi yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah dalam matematika. Salah satu strategi yang digunakan adalah menyajikan informasi dalam bentuk daftar yang terorganisir atau making an organized list. Strategi
Pemecahan masalah ini memungkinkan siswa untuk mengatur data dan mempertimbangkan pilihan mereka secara visual dalam menjawab suatu permasalahan. Menurut McCarthy, dalam upaya untuk menghasilkan daftar yang terorganisir, siswa akan menghadapi pola yang sering berulang. Dengan menggunakan strategi daftar terorganisir, dapat membantu otak mengatur dan memproses informasi untuk diingat kembali di masa yang akan datang, dan dengan daftar ini, siswa dapat memisahkan informasi ke dalam pengelompokan yang dapat membantu siswa dalam memahami dan memproses informasi masalah. Sheffield dan Cruikshank mengatakan bahwa make and organize list merupakan strategi yang digunakan untuk menjelaskan semua kemungkinan dalam suatu masalah, di mana daftar dikembangkan secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan item yang hilang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemecahan masalah make and organize list merupakan strategi pemecahan masalah yang menggunakan daftar terorganisir, yaitu daftar yang dibuat untuk membantu memastikan semua kemungkinan dalam langkah-langkah digunakan untuk memudahkan jika terdapat satu atau lebih jawaban. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah strategi make and organized list menurut McCarthy. Di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama membaca masalah. Pada langkah ini, guru dan siswa harus dapat menentukan apa yang diketahui dari masalah tersebut. Langkah yang kedua yaitu membuat ulang pertanyaan. Pada langkah ini, siswa harus dapat membuat pertanyaan dengan kata-kata sendiri agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, menentukan informasi penting. Pada langkah ini, siswa harus dapat mengetahui konsep atau rumus atau sifat yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, membuat daftar terorganisir. Pada langkah ini, siswa harus dapat menulis langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan langkah yang terakhir yaitu mengimplementasikan solusi. Pada langkah ini, siswa harus dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditulis. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah contoh tentang strategi pemecahan masalah matematika making and organized list. Adapun soal yang diberikan yaitu Pak Gokil adalah seorang penjual martabak dengan berbagai isi. Ada yang ditaburi coklat, kacang, atau keju. Seorang pembeli dapat memilih salah satu, 2, atau 3 bahan tersebut, yaitu coklat, kacang, keju. Ada berapa jenis martabak yang dijual Pak Gokil? Nah, pada konteks masalah ini, kita dapat menyelesaikan dengan membuat daftar terorganisir. Untuk penyelesaiannya, kami memfokuskan masalah ini dengan menggunakan jumlah bahan yang digunakan dalam pembuatan martabak. Yang pertama, jika Pak Gokil hanya menggunakan satu bahan, maka ada 3 jenis martabak yang dapat dibuat oleh Pak Gokil, yaitu martabak coklat, kacang, dan juga keju. Yang kedua, jika Pak Gokil hanya menggunakan 2 bahan, maka ada 3 jenis martabak yang dapat dibuat, yaitu coklat kacang, coklat keju, dan juga kacang keju. Dan yang terakhir, jika Pak Gokil menggunakan semua bahan atau ketiga bahan yang ada, maka martabak yang dihasilkan yaitu satu jenis, yaitu martabak coklat, kacang, dan keju. Maka total ada 7 jenis martabak yang dijual oleh Pak Gokil.
Demikian presentasi dari kelompok kami tentang strategi pemecahan masalah matematika tentang making an organized list. Selanjutnya, jika ada materi yang belum dipahami atau belum jelas, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.